Shalom, salam jumpa di ruang belajar Kristen cerdas. Guys, pernahkah kalian berpikir bahwa orang yang diurapi Tuhan itu selalu tanpa salah? Atau kalian berpikir bahwa, oh mungkin saja seorang pendeta atau hamba Tuhan yang diurapi Tuhan tiba-tiba menjadi pengajar sesat? Jawabannya adalah mungkin, karena sejarah mencatat hal itu. Dan fakta di hari ini juga kita sering melihat orang-orang yang diurapi Tuhan, pengkhotbah yang pada awalnya baik, pada awalnya mengajarkan dengan baik, tapi tiba-tiba pelajarannya melenceng. Nah, oleh karena itu Paulus dulu berpesan kepada Timotius, awasi dirimu dan awasi juga ajaranmu. Nah, hari ini kita belajar dari seorang tokoh karismatik, tokoh dalam gerakan karismatik. Itu dicatat juga di dalam Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements. Ini editornya adalah Stanley Burgess dan Gary McGee. Kemudian ada di sini associate editornya Patrick Alexander. Nah, tokoh yang saya maksud adalah, kita akan lihat, yaitu William Marion Branham, seorang pengkhotbah besar. Nah, ini sosok William Marion Branham. Beliau lahir 1909 dan meninggal 1965. Ini foto yang sangat terkenal dan foto ini bukan rekayasa. Ketika beliau berkhotbah, dia pengkhotbah besar dan khotbah-khotbahnya selalu disertai dengan tanda-tanda ajaib, mujizat, kesembuhan ilahi, orang lumpuh jalan, orang buta melihat. Ini ketika beliau difoto ada sinar ajaib di atas kepalanya. Nah, ini foto tahun-tahun itu. Kalau foto zaman sekarang kita bisa langsung menyaksikannya, wah ini pasti rekayasa. Tetapi ini foto yang dikenal dan ini foto yang asli. Memang beliau ada urapan Tuhan yang tertangkap kamera. Dan beliau memang orang yang diurapi Tuhan, pendeta yang disertai dengan tanda-tanda ajaib. Ada buku yang buku Robert Liardon yang membahas tentang William Branham ini. Judulnya adalah ini sebetulnya judulnya adalah God's General, ya, jenderal-jenderal Allah. Cuman ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah mengapa mereka gagal dan mengapa mereka berhasil, ya. Ya, ini buku God's General dari Robert Liardon di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan oleh Metanoia. Nah, dari jenderal-jenderal Tuhan yang dibahas Robert Liardon ini, salah satunya adalah William Branham. Dan William Branham, ini sosoknya. William Branham ini digambarkan oleh Robert Liardon sebagai seorang dengan tanda-tanda heran dan mujizat yang terkenal. Ya, memang Robert Liardon dalam catatannya, Robert Liardon ini rupanya juga seorang yang tekun mempelajari sejarah pelayanan hamba-hamba Tuhan, mencatat bahwa William Marion Branham ini seorang pengkhotbah besar dengan tanda-tanda ajaib. Dia melayani di Afrika Selatan dan di berbagai belahan di dunia ini, dan pelayanannya unik karena ada nubuat dan kesembuhan. Jadi karunia nubuat dan kesembuhan ini rupanya menjadi ciri dari pelayanan William Marion Branham. Nah, ini sosok pelayanan William Marion Branham. Dia berkhotbah dengan kuasa Tuhan, berkhotbah dengan kesembuhan, dan foto ini lagi-lagi foto yang terkenal sekali. Foto yang menggambarkan bagaimana William Branham diurapi Tuhan, disertai dengan mujizat-mujizat. Bahkan pernah dalam pelayanan beliau ada orang mati dibangkitkan. Orang pada tahun 1946 dicatat bahwa beliau dalam khotbahnya ada orang yang sudah buta selama 20 tahun bisa melihat lagi. Nah, banyak mujizat-mujizat yang terjadi dalam pelayanan William Marion Branham. Nah, cuman yang menjadi problem adalah, juga dicatat di dalam buku Robert Liardon ini, William Branham yang begitu diurapi itu, yang melahirkan banyak hamba Tuhan, yang mentahbiskan banyak pendeta itu, yang khotbahnya disertai dengan mujizat-mujizat itu, sempat jatuh di dalam pengajaran-pengajaran yang sesat, mengajarkannya dan membuat jemaat fanatis mengikutinya. Nah, yang repot adalah
yang saya juga tidak menduga ternyata ajarannya sebegitu sesatnya. Ini saya dari buku Robert Ciardon ini saya catatkan beberapa ajaran sesat yang diajarkan oleh seorang William Branham. Pertama ya, dia mengajarkan bahwa neraka itu tidak kekal. Kemudian dia mengajarkan perempuan itu bukan ciptaan Tuhan, tetapi produk sampingan laki-laki. Waduh, ini bahaya ini. Kemudian Branham juga mengajarkan bahwa wanita itu spesies yang lebih rendah dari hewan. Nah, ini kalau pengajarannya seperti ini bukan menyimpang lagi, ini sudah sesat ini. Kemudian wanita adalah makhluk paling mudah ditipu. Kalau konteksnya itu Hawa memang ditipu ya. Tetapi kalau dia mengeneralisir bahwa wanita itu adalah makhluk yang mudah ditipu dan penuh tipu daya. Nah, ini yang generalisasi ini yang tidak benar gitu ya. Bahkan yang lebih parah dia mengatakan Hawa itu berhubungan seks dengan ular di Taman Eden sehingga Hawa mengandung benih ular. Nah, ini parah sekali ya pengajaran-pengajaran yang sempat muncul di dalam kehidupan dan khotbah-khotbah William Branham ini. Kemudian dia mengajarkan tentang poligami. Nah, ini menarik sesatnya ya. Iya, dia mengajarkan dan wanita itulah yang memperkenalkan seks pada pria sehingga karena itu wanita dihukum. Wanita tidak boleh punya suami banyak, tidak boleh poliandri, tetapi suami laki-laki boleh poligami. Nah, ini satu bangunan teologi yang dibangun dari kesesatan-kesesatan beruntun tadi ya. Kemudian yang paling repot ya, dia mengatakan bahwa Branham itu, dia mengaku bahwa hanya dia hamba Tuhan yang mulutnya itu didesain khusus oleh Tuhan sehingga bisa menyebut nama Yahweh. Nah, kalau ini sudah narsis ini ya. Kemudian akhirnya juga beliau memberikan pelajaran tentang akhir zaman, yang mana dari kitab Wahyu dia menyimpulkan bahwa Katolik itulah binatangnya dan Protestan, aliran Protestan itu sebagai pelacur. Nah, guys, kalian lihat ini. Seorang yang diurapi Tuhan, seorang yang dipakai Tuhan dengan seorang pendeta yang banyak melahirkan gereja dan pemimpin dan diurapi Tuhan. Ini nggak main-main ini, sehingga Robert Ciardon menyebutnya sebagai salah satu jenderal. Dia mensejajarkannya dengan ada Catherine Coleman, kemudian ada William Seymour, kemudian Amy Semple McPherson, kemudian ada Smith Wigglesworth. Dia dan juga dicatat di dalam sejarah gerakan karismatik. Artinya ini diakui secara internasional bahwa William Branham ini orang yang diurapi Tuhan, orang yang dipakai Tuhan dalam khotbah, di dalam gerakan karismatik yang diwarnai dengan kesembuhan dan mujizat itu. Tetapi kenapa bisa mengajarkan pelajaran sesat seperti ini? Analisis sementara saya, ada beberapa hal ya yang jelas terlihat ya dari masalah ini. Pertama, ini masalah ini sorry to say ya, bahwa karismatik itu kadang teman-teman karismatik itu nggak seimbang antara pengalaman dan pengajaran, antara penafsiran yang benar dan cenderungnya memang comot-comot ayat lalu penafsirannya alegoris. Nah, ini makanya penting sekali ya. Saya anjurkan buat hamba-hamba Tuhan, teman-teman karismatik yang diurapi Tuhan kok harus seimbang juga, harus sekolah teologi juga gitu loh. Karena kekristenan itu bukan hanya soal pengalaman, tapi soal pengajaran, dan pengajaran itu juga menuntut analisis yang tepat. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, penting untuk teman-teman hamba Tuhan, siapapun, apapun pelayanannya, itu punya partner yang selalu mengontrol, selalu harus dikritisi. Nah, ini kadang-kadang orang karismatik itu alergi terhadap kritik. Saya pernah ketemu dengan seorang tokoh karismatik yang ketika saya mengkritik, beliau berkata, oh jangan dikuasai roh kritik ya. Nah, ini bahaya sekali ketika hamba Tuhan tidak mau dikritisi, tidak mau dikritik, tidak mau dikoreksi, habislah. Sebetulnya pada waktu itu kalau William Branham kemudian dikritisi oleh ada tokoh teolog misalnya, dia aman juga. Tapi karena bablas terus, tidak ada yang ngontrol, tidak ada yang mengawasi, tidak mau dikritik, ya sudah. Lalu kemudian yang ketiga yang penting, kita harus mengerti area expertise kita ya, area
kompetensi kita di mana? Di dalam pelayanan itu kita bukan orang yang maha tahu dan maha bisa semuanya. Kita harus sadar hal itu. Seorang yang diurapi dalam pelayanan kesembuhan, dia akan dipakai Tuhan di situ dan diurapi di situ. Tetapi hati-hati, jangan coba-coba masuk ke area lain yang bukan panggilannya, bukan urapannya. Nah, saya melihat Branham itu orang yang area pelayanannya itu, area pengurapannya itu adalah di dalam pelayanan kesembuhan dan prophetic ministry, ya, mujizat. Tapi kemudian ketika dia memaksa diri untuk masuk ke dalam pelayanan pengajaran, nah ini dia di luar kemampuannya, di luar urapannya juga, dan dia tidak punya kompetensi di situ, habislah di situ. Oke, jadi kita harus tahu di mana karunia kita, di mana, dan itulah makanya kita penting kerjasama dengan hamba Tuhan yang lain yang beda karunia. Oke, kemudian yang terakhir, dan ini yang menyebabkan fatal sekali adalah fanatisme dan kultus kepada Branham, kepada pemimpin itu sendiri. Ketika jemaat itu begitu fanatik dan kultus yang hanya mau mendengarkan khotbah dan hanya mau mendengarkan khotbah kita dan tidak mau mendengarkan khotbah yang lain, maka pemimpin yang dikultuskan itu akan cenderung sangat narsis, lalu kemudian dia menganggap dirinya paling benar, memaksakan pengajarannya, dan ya semacam surfing di atas gelombang fanatisme kultus itu, dan akhirnya bukan hanya dirinya yang sesat, tetapi menyesatkan banyak orang. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang pendeta yang diurapi Tuhan. Hati-hati, bisa jatuh dalam pelajaran sesat, bisa jatuh dalam menjadi pengajar sesat. Nah, oleh karena itu kita belajar, tentu kita menghormati William Marion Branham, karena sekalipun beliau jatuh dalam beberapa hal, tapi dia dalam sejarah pekerjaan Tuhan, tentu dia sangat dipakai Tuhan. Justru karena itu, jangan sampai orang Kristen cerdas jatuh di lubang yang sama.